Shalom, selamat malam sahabat Rema yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan, karena kasih dan perkenanan Tuhan, malam ini kita dipertemukan dalam renungan malam Rema untuk bersama merenungkan kasih dan kebaikan Tuhan melalui firman-Nya. Rema percaya bahwa kasih dan pemeliharaan Tuhan senantiasa ada dalam hidup setiap kita, karena sampai saat ini kita masih menikmati kehidupan. Apapun keadaan hidup yang sementara dihadapi, itu adalah bagian dari rancangan Tuhan yang indah bagi setiap kita. Satu hal yang harus selalu diingat, bahwa apapun yang kita hadapi, Tuhan selalu ada dan siap menolong. Jadi, ikuti alurnya, nikmati prosesnya, karena waktu Tuhan yang terbaik pasti akan ada untuk kita. Baik sahabat Rema yang terkasih, mari bersyukur atas kebaikan Tuhan lewat doa. Mari berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang sudah, sementara dan akan terjadi dalam hidup ini, karena kami percaya bahwa semua itu adalah yang terbaik yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup setiap kami. Kuatkan dan mampukanlah kami dengan topangan firman kebenaran-Mu, agar kami sanggup menghadapi setiap musim kehidupan yang Engkau izinkan terjadi. Kuasailah kami dengan Roh Kudus, agar kami mampu memahami dan melakukan kehendak-Mu. Kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ini dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bagian firman Tuhan yang menjadi penuntun Rema saat ini terbaca dari kitab Pengkhotbah pasal 2 ayat yang ke-24 sampai ayat 25 yang tertulis demikian. Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah, karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar Dia? Demikianlah firman Tuhan. Sahabat, dalam kehidupan saat ini kita bisa melihat kenyataan bahwa ada orang-orang yang secara finansial atau ekonomi berkecukupan, tetapi selalu merasa tidak cukup. Namun ada juga orang-orang yang terlihat berkekurangan, tetapi mereka dapat menjalani hari-hari hidupnya dengan rasa cukup. Dari hal ini kita diberi pemahaman bahwa sesungguhnya perasaan cukup itu tidak bisa ditentukan oleh hal-hal yang terlihat secara jasmani seperti harta benda dan sebagainya, tetapi rasa cukup itu ditentukan dari rohani, yaitu jiwa yang selalu bersyukur. Ada banyak orang berjuang keras untuk meraih kekayaan, gelar ataupun jabatan, juga hal-hal yang menjadi impian di dalam kehidupannya yang membuat mereka harus berkorban waktu, tenaga, keluarga, uang, dan hal-hal lainnya hanya untuk meraih apa yang disebut keberhasilan. Namun, apakah setelah meraih keberhasilan itu mereka merasa cukup dan puas dengan pencapaiannya itu? Sahabat Rema, pada dasarnya manusia tidak akan pernah merasa puas dan tidak akan pernah merasa cukup dengan apa yang telah dicapainya. Manusia akan terus mencari dan menemukan hal-hal yang membuatnya merasa puas dan cukup, namun itu hanya berlangsung sementara. Bahkan ada yang tidak peduli akan cara yang ditempuhnya. Apakah harus menyakiti sesama atau melanggar kehendak Tuhan, dia tidak peduli. Yang penting keinginannya untuk meraih kepuasan dan keinginan itu terpenuhi. Salomo, raja yang paling berhikmat dalam hidupnya, pernah merasakan kenikmatan dunia, yaitu kekayaan, kekuasaan, dan kemasyuran yang bagi banyak orang adalah merupakan hal-hal yang membuat seseorang merasa cukup dan memiliki kehidupan yang ideal. Namun, dengan bijaksana, Salomo kemudian merenungkan akan segala pencapaiannya itu, lalu menyimpulkan bahwa tiada kehidupan yang lebih nikmat selain hidup di dalam Tuhan. Salomo dengan segala yang dimilikinya tidak bisa membuat dia menikmati hidup, karena Tuhanlah satu-satunya kenikmatan di dalam hidupnya. Sahabat Rema, orang yang menikmati hidup adalah orang yang dapat selalu bersyukur dalam segala situasi dan hidup di dalam Tuhan.
Ada banyak orang yang berhasil secara jasmani tetapi menderita secara rohani karena keberhasilannya itu diraih di luar Tuhan. Ambisi untuk menikmati hidup seringkali disalahartikan. Banyak orang menyangka bahwa banyaknya harta, memiliki kekuasaan dan dikenal oleh banyak orang adalah merupakan hal-hal yang harus dikejar dan dicapai untuk bisa dinikmati. Akan tetapi bukankah semua itu tidak ada artinya tanpa campur tangan Tuhan? Kadang sebagai manusia, kita lebih mengutamakan ego dibanding mendengarkan suara Tuhan. Padahal kita tahu bahwa sebenarnya ego kita itu adalah jebakan bagi kita. Meskipun dengan ego kita bisa menikmati hidup, tapi itu hanyalah sementara. Dengan mendengarkan suara Tuhanlah yang bisa membuat kita untuk menikmati hidup selamanya, bukan hanya di dunia ini saja, tetapi juga untuk hidup kekal di sorga. Saat ini tawaran untuk menikmati hidup diberikan kepada kita. Apakah kita ingin menikmati hidup yang sementara di dunia ini saja, atau kita ingin menikmati hidup yang sejati yang berlangsung hingga kekekalan dengan hidup dan tinggal di dalam Kristus? Janganlah karena ambisi kita berusaha untuk menjadi orang yang luar biasa, namun tidak bisa menikmati hidup. Jadilah orang yang biasa saja, namun bisa menikmati hidup karena memiliki Yesus Kristus yang luar biasa. Sebab ukuran kebahagiaan bukanlah terletak pada seberapa banyak yang dimiliki, tetapi terletak pada seberapa banyak yang dinikmati. Jadi, milikilah Kristus agar bisa menikmati sebanyak-banyaknya, karena hanya Dialah satu-satunya sumber kenikmatan hidup yang sejati. Selamat menikmati hidup bersama Yesus Kristus. Sahabat, mari berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami mengundang Engkau untuk masuk dan tinggal dalam hati dan hidup kami, agar kami bisa menikmati kehidupan yang sesungguhnya. Kami bukanlah siapa-siapa tanpa Engkau, Tuhan. Kami perlu Engkau dalam setiap tarikan dan hembusan nafas ini untuk menuntun kami dalam menjalani hari-hari hidup yang masih dianugerahkan bagi setiap kami. Tolong kami untuk mematikan segala ego yang tidak berguna. Kuasailah kami dengan Roh Kudus agar kami bisa menikmati dan bersyukur untuk segala hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat Rema yang diberkati Tuhan, tinggal dan hidup dalam Yesus akan membuat kita mampu menikmati hidup dalam segala musim kehidupan. Jadi, tetaplah andalkan Yesus dan percaya sepenuhnya hanya kepada Dia. Terima kasih untuk kebersamaan saat ini. Jika sahabat diberkati dengan video-video Rema, maka berbagilah melalui link yang ada pada kolom deskripsi agar orang lain pun turut diberkati melalui engkau. Juga, silahkan bagikan kasih dan kebaikan Tuhan yang telah sahabat rasakan melalui kolom komentar sehingga menjadi kesaksian, kekuatan dan berkat bagi Rema dan sahabat lainnya. Jika Tuhan berkenan, kita akan kembali bersama pada video Rema selanjutnya. Sampai jumpa, selamat malam dan selamat beristirahat dalam kasih dan perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Shalom.